Newcastle United sejak musim 2022-2023 menjelma menjadi tim sultan dengan finansial kuat dan kini mulai menunjukkan taring mereka di bursa transfer. Keberhasilan mereka lolos ke Liga Champions dan menempati papan atas klasemen Premier League membuat Newcastle United makin percaya diri mengejar tanda tangan pemain top di bursa transfer kali ini. Namun mereka tak serta-merta mengamburkan uang untuk belanja pemain dengan status mega bintang. The Magpies lebih memikirkan pembelian untuk jangka panjang. Meski sebenarnya uang dari Arab Saudi nggak ada serinya. Eddie Howe justru mencari pemain brilian berusia muda, khususnya dari raksasa-raksasa Serie A Italia. Berikut kami telah merangkum untuk Anda rencana besar Newcastle United membawa kembali marwah para bintang Serie A ke kompetisi Premier League. Dan apakah mereka akan berhasil? Mari kita lihat selengkapnya. Banjiri squad dengan pemain Italia. Newcastle kabarnya akan segera merampungkan kepindahan bintang AC Milan Sandro Tonali. Beberapa sumber telah mengkonfirmasi bahwa kesepakatan telah tercapai untuk mendatangkan gelandang timnas Italia tersebut. Nilai transfer Sandro Tonali dikabarkan mencapai angka 70 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah lebih, dengan tambahan bonus sebesar 80 miliar rupiah. Pemain yang masih berusia 23 tahun itu akan mendapatkan gaji 130 miliar rupiah semusim. Namun tak hanya Sandro Tonali saja, The Magpies rupanya juga tengah menargetkan untuk melakukan pembelian besar-besaran pemain milik raksasa Serie A. Target Newcastle meliputi rekan satu tim Tonali di AC Milan, yaitu Theo Hernandez, dan juga penyerang sayap milik raksasa Juventus, Federico Chiesa. Meski niat mereka untuk bisa mendatangkan Theo Hernandez sedikit mustahil, The Magpies rupanya tetap nekat mengutarakan niat mereka tersebut kepada AC Milan dan berharap bintang timnas Prancis itu bisa menemani Tonali hijrah ke St. James Park. Media Italia mengabarkan bahwa jika Newcastle United mengirimkan penawaran sebesar 1,6 triliun rupiah, mungkin itu bisa sedikit membuat para petinggi Milan rela melepas bek kiri mereka itu. Nama bintang Serie A lainnya yang menarik minat Eddie Howe adalah Federico Chiesa. Penyerang sayap milik Gli Azzurri nampaknya ingin mencari klub baru karena tak kunjung menemukan performa terbaiknya di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Dan Chiesa juga dikabarkan tertarik untuk meniti karir baru di kompetisi Premier League. Kabar itu pun langsung disambar oleh Newcastle. Sebelumnya juga ada nama Nicolo Barella dalam target transfer Newcastle United. Tapi karena Inter Milan memagari Barella dengan bandrol 1,6 triliun rupiah, The Magpies pun mundur teratur. Pemain Italia yang antar timnya juara Premier League. Kemudian muncul pertanyaan terkait dengan pemain Serie A yang hijrah ke ajang Premier League. Emang ada berapa banyak pemain Italia yang pernah meraih juara bersama klub mereka di Inggris? Sandro Tonali memang pernah mengantarkan AC Milan mencapai kejayaannya dengan meraih Scudetto di musim 2021-2022. Tapi harus diingat bahwa sudah banyak sebelumnya pemain Italia yang mencoba berkarir di kompetisi Inggris yang jauh berbeda dibandingkan dengan Serie A. Liga Inggris sangat menuntut fisik yang kuat dan kecepatan permainan yang tinggi. Dan sudah sering juga kita melihat kegagalan-kegagalan yang dialami oleh para pemain Italia di Inggris. Meski sebenarnya tak semua gagal, tapi hanya ada sedikit pemain Italia, sangat sedikit, yang bisa dibilang sukses memenangkan trofi bersama klub mereka di Premier League. Misalnya, Mario Balotelli. Dulu ia menjadi salah satu pemain andalan saat Manchester City menjuarai Premier League musim 2011-2012 di bawah arahan pelatih Italia Roberto Mancini. Balotelli bermain dalam 23 pertandingan dan mencetak total 13 gol di musim itu. Saat itu menjadi musim bersejarah bagi Manchester City, karena gelar tersebut merupakan gelar Premier League pertama Manchester City di abad ke-21. Sedikit mundur ke masa lalu, ada nama Carlo Sudicini yang memenangkan gelar juara Premier League sebagai kiper bersama Chelsea. Sudicini 200 kali membela The Blues dari 1999 hingga 2006, bahkan mencatatkan total lebih dari 100 clean sheet bagi Chelsea. Sudicini juga pernah meraih penghargaan sarung tangan emas dan juga mengantarkan Chelsea 2 kali meraih juara Liga Inggris, Piala FA, Piala Liga, dan Community Shield. Rapor pemain Italia di Newcastle United. Sandro Tonali jelas bukan pemain asal Italia pertama yang membela Newcastle. Dalam sejarah Newcastle United, sejumlah pemain asal Italia pernah memperkuat skuad berjuluk The Magpies ini. Dan rapornya, ya nggak baik-baik amat.
Pemain Italia yang pertama kali berlabuh ke Newcastle adalah Alessandro Pistone. Ia diboyong dari Inter Milan pada 1997. Pistone total mencatatkan 63 penampilan bersama Newcastle dengan torehan hanya 1 gol dan 6 assist. Ia kemudian sempat dipinjamkan ke AC Venezia, lalu pindah ke Everton dan pensiun di Mons. Kemudian ada Giuseppe Rossi. Penyerang bertubuh mungil ini dikenal sebagai pemain perantau. Rossi pernah membela Newcastle United pada 2006 setelah sebelumnya sempat menjadi pemain pinjaman dari Manchester United. Namun setelah hanya selama 4 bulan membela Newcastle, ia hanya mencetak 4 gol dan 1 assist dari 14 pertandingan yang ia jalani. Lalu ada nama Fabio Samblera. Pemain jebolan Akademi Atalanta ini datang ke Newcastle United saat masih berusia 18 tahun pada 2008. Awalnya ia digadang-gadang menjadi wonderkid bersama Newcastle. Namun akhirnya Samblera malah jadi pemain flop. Ia tak pernah lolos masuk skuad utama Newcastle United dan akhirnya dilepas pada 2011 dan kemudian menghilang. Kemudian Davide Santon yang didatangkan dari Inter Milan pada 2011. Yang ini lumayan lama membela Newcastle, yaitu 4 musim. Berlaga dalam 94 pertandingan di semua kompetisi, kemudian dipinjamkan lagi ke Inter Milan pada 2015. Sempat berlabuh ke AS Roma pada 2018, namun kemudian gantung sepatu pada 2022 lalu saat umurnya masih 31 tahun. Dan yang terakhir adalah Antonio Barreca. Didatangkan dari AS Monaco pada Januari 2019 dengan status pinjaman. Tapi pelatih saat itu Steve Bruce tak kunjung memberinya waktu bermain. Antonio Barreca hanya tampil 1 kali, itu pun sebagai pemain pengganti. Jika melihat semua rapor pemain Newcastle United berdarah Italia tersebut, semoga saja Sandro Tonali dan pemain Italia lainnya yang datang ke Premier League nasibnya lebih baik. Bagaimana menurutmu? Apakah Newcastle United akan kembali dapat bersaing di papan atas klasemen Liga Inggris musim depan dengan tambahan amunisi dari para pemain Italia? Tulis pendapatmu, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.